Halo, selamat datang di channel Global Time Collection. Kali ini kita akan bahas Seiko 5 Sports ya. Tapi ada sedikit berbeda. Kali ini kita akan bahas Seiko 5 Sports Special Edition ya. Di tahun lalu Seiko ada ulang tahun ya untuk produk line up Seiko 5 Sports yang ke-55 ya, menandai anniversary-nya ke-55. Mereka meluncurkan beberapa serial limited edition, dan bersama dengan serial limited edition yang diluncurkan ada 3 seri yang special edition ya. Salah satunya ini yang kita akan lihat seri Seiko special edition pada kali ini ya. Nah, di video kali ini saya ingin mention sedikit satu hal tentang buku instructions ya, atau manual daripada Seiko ya. Nah, misalnya kita pada saat kita purchase produk Seiko, kita akan dapatkan warranty ya, buku warranty seperti ini yang berisi petunjuk tentang service center ya worldwide, dan juga buku yang warna abu nih biasanya, atau yang warna hijau kalau untuk seri-seri kinetik ataupun seri tertentu gitu ya. Tapi mostly bayangkan kita akan terima buku warna abu gitu ya. Yang kita perlu perhatikan adalah di sini adalah kaliber gitu ya, nomor mesin. Dan buku manual ini untuk cover beberapa seri mesinnya ya, 4R15, 4R16, 4R35, 4R36, 7S26, 7S35, 7S36 ini untuk older generation untuk kalibernya ya, dan biasanya 4R ini lebih baru gitu ya. Dan ini ada dalam beberapa bahasa ya, dan yang kita mungkin perlu ya sedikit untuk memperhatikan informasi tentang library gitu ya, dan juga informasi mengenai spesifikasi ya. Ini ada vibration per hour gitu ya, mesin ini mesin low beat ya, 21.600 vibrations per jam, dan juga operational temperature-nya, operating time ya, untuk 4R itu 4R15, 16 itu kurang lebih 50 jam, sementara 4R35, 36 gitu 7S kurang lebih 41 jam. Terus juga ada automatic winding type ya, 4R15 dan 4R16, 7S juga demikian. Nah, 4R35, 36 ada manual winding ya. Jadi nanti juga akan sedikit saya jelaskan juga mengenai manual winding ya. Ini juga ada jewelsnya untuk masing-masing, untuk 4R36 ya, terutama di mesin yang digunakan ya di produk kali ini ada 24 jewel. Dan di sini juga ada hal yang kita perlu perhatikan nih, karena kita kurang begitu memperhatikan, yaitu magnetic resistance ya. Jadi produk ini sebenarnya untuk jam tangan otomatis itu jangan diekspos terlalu dekat dengan benda-benda yang menghasilkan medan magnetik yang cukup kuat ya, seperti kulkas, alat elektronik seperti TV gitu ya. Tapi ini ada sedikit magnetic resistance, kekuatannya sekitar 60 gauss gitu ya. Jadi untuk benda-benda alat elektronik yang menghasilkan medan magnetik yang tidak terlalu besar, itu mungkin bisa di handle gitu ya dalam mesin ini. Dan water resistance itu untuk tergantung tipe mesinnya ya, dan juga tipe casingnya terutama ya, water resistance-nya, karena ada beberapa juga model-model jam dengan yang punya ada rubber tertentu gitu, atau gasket tertentu yang untuk cover di holes seperti cashback, ataupun juga di crown hole-nya gitu ya. Itu yang juga bisa menandakan apakah mesinnya itu, jam itu bisa water resistance sampai 200 meter atau tidak gitu ya. Dan ada hal-hal ya seperti itu gitu ya, yang perlu kita perhatikan, walaupun memang sebenarnya manual ini banyak hal yang ya mungkin kita less pay attention to ya, nggak begitu banyak kita perhatikan. Tapi namun demikian ya, saya highlight beberapa informasi tadi yang bisa kita perhatikan ya. Oke, baik, kita akan lihat produknya ya. Produknya seperti ini.
kotaknya seperti biasa gitu ya. Nah ini adalah Seiko Special Edition ya, dan kita akan lihat kenapa dia Special Edition ya. Oke, baik, kali ini kita akan bahas ya produk Special Edition dengan nomor serial SRPK 13K1 ya, dengan kaliber 4R36. 4R36 biasanya displaynya day and date ya. Nah, dari kita lihat glance produknya ini dia punya bezelnya ya agak sedikit menarik, dan juga chapteringnya gitu ya. Ini seperti model release flag gitu ya. Terus kemudian memang di sedikit history ini ada predecessornya yang menggunakan desain seperti ini gitu ya, look and feel-nya seperti ini. Jadi memang ini sedikit special edition, seperti kayak remake gitu ya dari produk yang pendahulunya gitu ya. Dan kita bisa lihat dari bezelnya ya, bezelnya seperti ini, dan ya seperti tadi saya bilang seperti edisi balap gitu ya, rally flag gitu ya, dengan ada banyak kotak-kotak ornamen, kotak warna merah di sini gitu ya, dengan hitam dan silver gitu ya. Dan juga menariknya warna chapteringnya hijau di sebelah sini dengan biru di sebelah sini, dari 12 sampai jam 4 ya gitu ya. Dan yang juga cukup eye catching adalah jarum orange-nya gitu ya. Dan kita juga bisa lihat dia punya day and date-nya. Ini day-nya ini dalam bahasa, ada yang bahasa Spanyol ya, bahasa Spanyol atau bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan ya, kita pilih. Nah, ini cara kita set waktunya, tarik full crown ya, kemudian adjust waktunya. Nah, kalau di mesin 4R detiknya kalau ditarik full crown dia berhenti ya, tapi kalau 7S tarik full pun dia masih berjalan gitu. Nah, tadi yang saya bilang di 4R36 dan 4R35 dia ada manual winding-nya ya. Jadi manual winding itu artinya kita bisa power up dengan putar crown-nya saja gitu ya. Dan pada saat kita putar, teman-teman bisa dengar suara krek 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 gitu ya, dari crown-nya itu mengisi power barrel-nya ya. Power barrel-nya itu akan menggerakkan wheels-nya ya, ada beberapa wheels ya. Terus kemudian keyless works yang memutar apa yang kita putar trailnya atau memutar keyless works-nya. Kemudian juga dia akan power up barrel-nya gitu ya, power barrel-nya, dan power barrel-nya akan memutar wheels yang lainnya, sehingga memutar wheel seconds dan wheel menit dan wheel jam-nya gitu ya. Nah, itu sedikit a bit tentang mesinnya gitu ya. Nah, ini diameter 42,5, lak-to-laknya sekitar 49 gitu ya, thickness-nya mungkin sekitar 13,4 ya. Ini penampakan sampingnya ya, dan ini signature-nya Seiko. Memang dia punya crown-nya ada di Seiko 5 ya, ada di crown posisi crown-nya ada di posisi jam keempat gitu ya. Rantainya menggunakan solid stainless steel ya. Kemudian di sini juga ada 4 holes untuk micro adjustment. Jadi pada saat kita sizing ya, kita nggak perlu potong semua rantainya, tapi kita bisa move up itu untuk dari micro holes-nya ada 4 position gitu ya. Jadi kita bisa tanpa alat untuk sizing, kita bisa gunakan kita seperti alat yang kecil gitu ya, seperti hampir kayak jarum tapi lebih besar sedikit ya, untuk bisa pindahin ini ya. Nah, ini posisi rantai, dan juga ini untuk clasp protectornya ada emblem Seiko-nya gitu ya. Dan ini tampak sebelah kirinya seperti ini gitu ya. Dan rantainya solid stainless steel, dan seperti biasa di rotornya ini kita bisa lihat marking dari Seiko gitu ya. Terus kemudian informasi mengenai
serial number daripada jamnya dan di sebelah sini ya, nanti yang diisikan di warranty card dan juga nomor mesin dan nomor rangkanya, nomor case-nya ya, kayak yang ada di mobil gitu ya. Oke, baik, ini sedikit tentang Seiko SRPK 13 dan oh ya, ini ada special edition yang tadi saya bilang. Special edition. Jadi kalau special edition seperti pada prospek juga ya, kalau misalkan di cashbacknya dia ada tulisan special edition dan ini pun juga ada demikian ya. Jadi memang ini khusus edisi special. Jadi bedanya special edition dengan limited edition, kalau limited edition diproduksi sekali untuk dalam jumlah piece tertentu, sementara untuk special edition dia akan diproduksi dalam limited time frame gitu ya, jadi beberapa periode gitu ya, yang mungkin bisa diproduksi kembali gitu. Tapi itu special edition, berbeda dengan yang regular, dia akan diproduksi terus menerus gitu ya. Dan ini yang membedakan dengan special edition dengan limited edition. Dan special edition ini menandai juga diluncurkannya seri limited edition yang pada saat ini juga ada 3 special edition ya, dan juga ada limited edition yang diluncurkan bersama dengan 3 special edition ini gitu ya. Oke. Dan yang menarik yang tentang edisi ini ya, dia ada edisi predecessornya atau pendahulunya yang mirip-mirip seperti di remake ya. Ini kali ini edisi ini seperti di remake dari edisi pendahulunya. Oke, I think that's all ya. Menurut saya ini yang kita bisa lihat ya, dan juga biasanya kita bisa lihat kalau case Seiko ini ada drill hole-nya, sebelah sini ada 4 holes ya, untuk kita bisa mengganti strap dengan mudah gitu ya, dengan aman. Ya, oke, baik. Ini sekian tentang produk special edition dari Seiko 5 Sport SRPK 13K1 ya. Dan berikutnya kita akan lanjut dengan beberapa shoot video untuk jamnya ya, dari beberapa angle ya. Please enjoy dan thank you for watching this channel. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Please like and subscribe jika teman-teman suka konten seperti ini, atau kalau misalkan ada konten-konten lainnya yang teman-teman ini lihat, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, thank you for watching and that's all. I'll see you again next time. Bye bye.